menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut. Oleh karena itu dengan pidana mati, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Ya, inilah setidaknya gambaran akhir sementara dari upaya Verdi Sambo lepas dari jerat pidana dalam kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Hakim menjatuhkan vonis terberat kepada ex-Kadif Propam Polri itu, yakni dengan hukuman mati. Momen ini terjadi saat Verdi Sambo menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 13 Februari 2023. Sidang berakhir dengan sorak-sorai pengunjung yang puas dengan vonis hakim kepada ex-Jenderal Bintang 2 Polri itu. Namun jika kita menoleh ke belakang, keadilan bagi Brigadir J tak diperoleh dengan jalan yang mudah. Tepatnya pada pertengahan tahun 2022, kasus ini pertama kali mencuat setelah Polri mengumumkan tewasnya Brigadir J pada 8 Juli 2022. Brigadir J dilaporkan tewas di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Ajudan Sambo itu disebut tewas setelah terlibat baku tembak dengan Richard Eliezer atau Baradae. Tak cuma itu, Brigadir J juga dituding telah melecehkan istri Sambo, Putri Chandrawati. Tewasnya Brigadir J tak lantas menjadi angin lalu. Berbagai elemen masyarakat pun turut menyoroti kasus ini lantaran ditemukan banyak kejanggalan, seperti rusaknya rekaman CCTV di sejumlah TKP hingga ditemukan luka-luka tak wajar di tubuh Brigadir J. Bukti berikutnya itu adalah berupa foto. Jadi foto ini ketika polisi lengah dengan alasan mau menambah formalin, maka tiba-tiba para wanita saksi-saksi yang pemberani, mereka langsung buru-buru membuka bajunya, kemudian memfoto dan memvideokan. Ini ditemukanlah ada beberapa sayatan, kemudian ada beberapa luka tembak, kemudian ada beberapa luka memar, kemudian ada pergeseran rahang, kemudian ada luka di bahu, ada luka sayatan di kaki, ada luka di telinga, kemudian ada luka sayatan di belakang, kemudian ada luka di jari-jari, kemudian ada membiru di perut kanan kiri atau di tulang rusuk dan sebagainya. Kemudian ada luka menganga di sini. Kasus kematian Brigadir J menemui titik terang saat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo buka suara pada 9 Agustus 2022. Dalam konferensi pers, Sigit menyatakan informasi soal baku tembak merupakan skenario Sambo semata. Berdasarkan hasil penyidikan tim sus, tidak ditemukan adanya fakta tembak-menembak, melainkan Sambo memerintahkan Richard Eliezer untuk menembak Brigadir J. Ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan. Polri lalu menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kelima tersangka itu yakni Sambo sendiri, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Tak cuma mereka, Sambo turut menyeret 6 anak buahnya dalam pusaran kasus ini untuk merusak barang bukti berupa rekaman CCTV. Mereka adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Buntut dari kasus ini, Sambo turut dipecat dari Polri.
Kasus kematian Brigadir J berlanjut setelah Polri melengkapi seluruh berkas perkara. Pada momen ini, para tersangka dan barang bukti diserahkan kepada Kejaksaan Agung RI pada 5 Oktober 2022. Tak terkecuali Sambo yang tampak mengenakan rompi merah dan ditunjukkan di depan awak media. Tak berselang lama dari momen ini, kasus pembunuhan berencana Brigadir J mulai bergulir di meja hijau. Dimulai dengan Sambo yang menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 17 Oktober 2022. Selama persidangan berlangsung, ada beragam momen menarik. Misalnya, pertemuan perdana Sambo dengan orang tua Brigadir J. Peristiwa ini terjadi ketika keluarga Brigadir J menjadi saksi yang dihadirkan jaksa untuk seluruh terdakwa. Selain dari jaksa, tim kuasa hukum Sambo juga menghadirkan ahli sebagai upaya untuk membebaskan kliennya dari jerat pidana. Ini tampak saat kubu Sambo menghadirkan ahli pidana dari Universitas Hasanuddin Makassar, Said Karim. Kemudian ada pula ahli pidana material dan formal dari Universitas Islam Indonesia, Dr. Mahrus Ali. Terlepas dari serangkaian upaya itu, Sambo tetap menerima tuntutan penjara seumur hidup dari jaksa. Sambo terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir J yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam pasal 340 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Usai mendapat tuntutan penjara seumur hidup, Sambo dan tim kuasa hukumnya tak tinggal diam. Sambo lalu menyampaikan pledoi atau nota pembelaan dalam sidang yang digelar pada Selasa 25 Januari 2023. Sambo mengatakan pledoinya mencerminkan perasaannya yang putus asa dan frustasi karena terus-menerus dicaci akibat kasus kematian Brigadir J. Menurut Sambo, berbagai tuduhan bahkan vonis telah dijatuhkan kepadanya sebelum hakim membuat keputusan. Sejak awal kasus kematian Brigadir J, Sambo juga merasa dituding sebagai penjahat terbesar sepanjang sejarah. Sejak awal saya ditempatkan sebagai terperiksa dalam perkara ini, beragam tuduhan telah disebarluaskan di media dan masyarakat, seolah saya adalah penjahat terbesar sepanjang sejarah manusia. Saya telah dituduh secara sadis melakukan penyiksaan terhadap almarhum Yosua sejak Magelang. Begitu juga tudingan sebagai bandar narkoba dan judi, melakukan perselingkuhan dan menikah sirih dengan banyak perempuan. Perselingkuhan istri saya dengan Joshua dan Kuat, melakukan LGBT, memiliki bunker yang penuh dengan uang, sampai dengan penempatan uang ratusan triliun dalam rekening atas nama Yosua, yang kesemuanya adalah tidak benar. Saya ulangi, semuanya tuduhan itu adalah tidak benar. Geliat Sambo tak berhenti sampai di situ saja. Upaya demi upaya terus dilancarkan, tak terkecuali setelah jaksa menyampaikan replik atau tanggapan atas pledoinya. Tim penasihat hukum Sambo bahkan menuding replik jaksa telah menyesatkan peradilan. Kubu Sambo juga menganggap replik jaksa disusun atas dasar frustasi. Sebab menurut mereka, dalil tuntutan jaksa telah terbantahkan lantaran tak mencermati keterangan saksi dalam persidangan. Meski upaya Sambo tetap berujung pada jatuhnya vonis berat oleh hakim, sejumlah pihak meyakini Sambo tak akan tinggal diam dengan putusan hukuman mati itu. Untuk membahas hal ini, kita akan tanyakan langsung ke pakar hukum pidana Khairul Huda. Pak Khairul, selamat sore, salam sehat, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Syukurlah. Baik, Pak Khairul, saya akan langsung mulai saja begitu. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J
bisa dibilang telah memasuki babak akhir. Kalau kita menengok ke belakang kan perjalanan kasus ini sangat panjang ya Pak. Mulai dari skenario Ya, tembak-menembak yang dirancang oleh Sambo, lalu dibongkar oleh Richard Eliezer, hingga akhirnya Senin lalu hakim menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Sambo. Bagaimana Anda ya. melihat hal ini, Pak Khairul? Apa saja catatan Anda sepanjang proses hukum kasus Brigadir J ini bergulir? Ya, pertama saya bisa katakan ini babak akhir untuk sesi pertama. Karena ini baru putusan pengadilan tingkat pertama. Pasti para terdakwa, terutama yang dihukum berat, termasuk Pak Sambo, akan melakukan upaya hukum. Baik banding, nanti mungkin ada kasasi, ada peninjau kembali, dan seterusnya. Jadi belum bisa dikatakan ini adalah posisi terakhir yang final dari perkara ini. Masih akan terus bergulir. Yang kedua catatan saya adalah memang fokus utama terhadap persoalan ini yaitu soal motif, apa yang menyebabkan Joshua Huta Barat dibunuh, itu sampai dengan putusan pengadilan dijatuhkan, baik terhadap Ferdi Sambo pun tadi pagi dijatuhkan terhadap Richard Eliezer, itu belum terungkap. Ya, belum ada keputusan pengadilan yang atau pertimbangan pengadilan yang cukup jelas menggambarkan apa sebenarnya yang menjadi motif perkara ini. Ini menunjukkan masih ada misteri yang harus diungkap secara lebih terang benderang dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat-tingkat selanjutnya tentunya. Karena ini sangat berpengaruh terkait dengan vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada Ferdi Sambo dan kawan-kawan, yang notabene kecuali Richard Eliezer itu jauh lebih tinggi daripada tuntutan jaksa. Ya, dalam hukum acara pidana ini disebut dengan putusan yang sifatnya ultra petita, putusan yang melampaui permohonan penuntut umum tentang jumlah pidana yang diharapkan dijatuhkan oleh hakim. Dan salah satu kunci untuk mengatakan bahwa putusan ultra petita ini dapat dibenarkan adalah adanya pertimbangan yang lengkap. Dengan belum tergambarnya dengan jelas apa sebenarnya yang menjadi motivasi sehingga atau yang menjadi latar belakang sehingga pembunuhan ini bisa terjadi, sama dengan artinya pertimbangan hakim untuk menjatuhkan vonis yang melampaui batas tuntutan jaksa penuntut umum itu belum didasarkan pada pertimbangan yang cukup, karena belum terungkapnya apa yang menjadi motif perkara ini. Ini yang menyebabkan tadi saya mengatakan di depan terhadap perkara ini baru di babak pertama katakanlah berakhir. Bisa saja atas dasar belum diungkapnya motif ini menyebabkan putusan dari Sambo terutama itu akan dibatalkan oleh pengadilan tingkat selanjutnya. Sekurang-kurangnya dikoreksi jumlah sanksi pidana yang dijatuhkan. Baik, tadi Pak Khairul sempat singgung soal vonis yang melampaui dari tuntutan oleh jaksa begitu. Memang dalam kasus Ferdi Sambo ini kan tadi awalnya adalah seumur hidup lalu jadi hukuman mati. Namun sebenarnya apakah ini hal yang lazim di mata hukum sebenarnya Pak Khairul? Umumnya hakim akan menjatuhkan pidana kalau terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum itu sama atau lebih rendah dari tuntutan penuntut umum. Umumnya seperti itu. Sangat sedikit kasus di Indonesia di mana hakim menjatuhkan hukuman di atas tuntutan atau yang saya sebut tadi putusan ultra petita. Nah, sekalipun secara hukum putusan ini tidak dilarang dalam KUHP, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tetapi Mahkamah Agung pernah merilis tahun 2015 tentang sebuah kajian terkait dengan putusan ultra petita dalam perkara pidana ini, yang mengatakan bahwa putusan ultra petita itu atau putusan yang melampaui batas tuntutan penuntut umum itu hanya dapat dibenarkan apabila terdapat 3 alasan.
Pertama, tidak melampaui jumlah sanksi pidana yang diancamkan dalam undang-undang, atau tidak menjatuhkan sanksi pidana yang tidak diancam dalam undang-undang. Yang kedua, tidak keluar dari surat dakwaan. Dua kriteria ini tentu masuk dalam putusannya Ferdy Sambo. Ferdy Sambo divonis pidana mati atas tindak pidana pembunuhan berencana yang memang diancam dengan pidana mati. Dan pembunuhan berencana ini pun didakwakan oleh penuntut umum. Tapi syarat yang ketiga adalah bahwa putusan itu harus didasarkan pada pertimbangan yang lengkap. Nah, ini yang saya katakan, kalau belum diungkap motifnya, maka pertimbangannya tidak lengkap. Gitu. Oleh karena itu, dari segi teknis yuridis sebenarnya putusan ini masih mengandung kelemahan terhadap putusan terhadap Ferdy Sambo, Ibu Putri, Kuat maupun Riki yang notabene semuanya di atas tuntutan. Masih mengandung kelemahan karena tidak terungkap apa yang melatar belakangi sehingga menjadi motivasi bagi Ferdy Sambo untuk menghabisi nyawa Joshua Huta Barat. Dalam hal ini seperti itu. Pak Khairil, tapi untuk membahas soal peluangnya untuk mendapat keringanan hukum itu berarti bisa saja ya nanti setiap naik tahapan kasasi mungkin akan dikurangi, kalau tidak puas lagi akan dikurangi lagi, atau seperti apa begitu? Iya, sebenarnya sama besarnya ya antara dikurangi dengan ditambah. Tapi untuk Pak Ferdy Sambo sendiri tidak mungkin ditambah karena orang yang dijatuhi pidana mati tidak boleh dijatuhi pidana yang lain. Artinya sudah paling tinggi sanksi pidana mati terhadap Pak Ferdy Sambo itu. Tapi misalnya untuk Ibu Putri, ya Kuat Ma'ruf dan Riki Rizal itu masih mungkin untuk lebih tinggi, lebih berat pidananya kalau dia mengajukan banding, atau juga lebih ringan, kan begitu. Nah, jadi peluang antara lebih tinggi vonisnya dari yang sebelumnya atau lebih ringan itu sama besarnya. Tergantung alasan-alasan yang diajukan. Tapi kalau melihat analisis saya tadi, bahwa ini putusan yang sifatnya ultra petita, tetapi tidak berdasarkan pertimbangan yang komprehensif, maka kemungkinan untuk diringankan lebih besar daripada diperberat. Pak Khairil, tapi kita akan tarik sedikit keluar begitu. Ada aturan tentang pidana 10 tahun yang diatur di KUHP baru, apakah ini akan berpengaruh nantinya ke kasus Sambo ini? Tidak sama sekali, karena di pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dikatakan bahwa untuk bisa dijatuhkan pidana mati bersyarat, itu sebutannya pidana mati bersyarat, itu harus dimuat dalam pertimbangan hukum hakim. Pertimbangan hukum pengadilan, bahwa Ferdy Sambo misalnya dijatuhkan pidana mati secara bersyarat, maka di dalam pertimbangan itu harus diuraikan bahwa dia diberi waktu 10 tahun untuk memperbaiki diri. Nah, sementara kan tidak dipertimbangkan secara demikian. Mengapa? Karena undang-undangnya belum berlaku. Undang-undang ini walaupun sudah disahkan dan diundangkan, tapi belum berlaku karena baru berlaku 2 Januari 2026. Kecuali dalam pemeriksaan selanjutnya, apakah banding ataukah kasasi, itu baru dilakukan setelah 2 Januari 2026. Barulah kemungkinan penerapan pasal 100 KUHP baru ini bisa diterapkan dalam kasus Ferdy Sambo. Jadi kalau ada masyarakat yang mengkait-kaitkan antara KUHP baru, misalnya dipersiapkan untuk tidak mengeksekusi Sambo, saya kira itu hoax yang sangat luar biasa. Banyak pihak yakin momentum hakim menjatuhkan vonis kepada para terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J bukanlah akhir yang sesungguhnya. Ferdy Sambo mungkin saja akan mengajukan banding, begitu pula dengan terdakwa lainnya. Sekian video kali ini, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.